Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban serta kegiatan kita sebagai semestinya, yaitu selaku pelajar, yakni belajar. Oke, baik. Dalam pembelajaran daring ini mungkin kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin masih tentang bab pertama, yaitu peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945. Masih hangat di telinga kita, di hati kita, kegiatan ataupun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tepatnya minggu kemarin kita sudah melaksanakan peringatan mengingat detik-detik proklamasi atau kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa dari awal sampai dibacakannya teks proklamasi yang diawali terjadinya peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang sana yang mengakibatkan kondisi Jepang yang tidak kondusif, ya, sehingga tidak lagi fokus terhadap proses atau tujuan di dalam kolonialisme mereka, khususnya di Indonesia. Dan peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, terutama yang digagas oleh kaum muda yang kemudian diusulkan kepada golongan tua, yang pada akhirnya seperti saat ini, detik ini kita bisa merasakan nikmatnya proklamasi atau kemerdekaan bangsa kita yang kita tahu bahwasanya bangsa kita luar biasa, berabad-abad, beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa lain, ya. Tentu setelah kita mengetahui proses detik-detik proklamasi, peristiwa proklamasi, bahkan historinya, proses mulai dari usulan yang dilakukan oleh golongan muda yang diusulkan kepada golongan tua yang mengalami kebuntuan dan lain sebagainya, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya di halaman rumah Bung Karno, diproklamirkanlah proklamasi atau kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan atas nama bangsa Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Tentu proklamasi ini bukan hanya sekedar proklamasi, bukan hanya sekedar pernyataan kemerdekaan bangsa kita, tentu juga punya makna yang begitu mendalam. Bukan hanya pada waktu itu, sampai kapanpun ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa kita, karena menandai bahwasanya bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah bebas dari belenggu penjajah, ya, belenggu penjajah atau belenggu kolonialisme. Apa sih yang makna dari proklamasi tersebut bagi bangsa kita atau bagi khususnya kita, masyarakat atau anak bangsa? Yang pertama, proklamasi kemerdekaan itu adalah merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sekian abad-abad, berabad-abad tahun, beratus-ratus tahun kita dijajah. Tentu puncaknya perjuangan bangsa kita adalah dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa kita. Yang kedua, makna dari proklamasi yaitu apabila ditinjau dari sisi yuridis, ya, dari sisi hukum, bahwasanya proklamasi ini adalah keputusan bangsa Indonesia secara yuridis, secara hukum. Keputusan tersebut, proklamasi tersebut menjadi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial. Jadi apa maksudnya adanya proklamasi tersebut? Berarti segala hukum-hukum kolonial yang ada pada waktu itu diputus, berhenti dan diganti dengan hukum nasional. Artinya apa? Hukum sendiri, hukum bangsa kita sendiri yang digunakan, yang dilakukan, serta
fakta yang harus diikuti oleh segenap bangsa Indonesia, karena proklamasi itu adalah secara yuridis atau secara hukum adalah bentuk keputusan bangsa Indonesia bebas dari belenggu kolonial. Yang ketiga, apabila ditinjau dari sisi politis, ya, di sisi politis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan, ya, memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara politis bangsa Indonesia itu sudah memiliki kedaulatan, sudah bebas, sudah bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa iming-iming, tanpa dimobilisasi oleh penjajah atau kolonial. Ya, jadi kita sudah berdaulat. Ya. Kemudian yang keempat, proklamasi merupakan dasar untuk merobohkan semua hal yang mendukung kolonialisme dan imperialisme di bangsa Indonesia. Selain itu juga proklamasi menjadi dasar untuk semua hal pembangunan yang berhubungan langsung dengan kemerdekaan nasional. Jadi proklamasi ini menjadi dasar hukum, dasar atau kerangka dalam membangun, dalam berhubungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Ya, karena bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya secara nasional, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Ya, meskipun kita ketahui berabad-abad tahun, beratus-ratus tahun kita dijajah oleh penjajah, tapi secara dasar, ya, secara hukum, secara politis, kita ini, bangsa kita itu merdekanya bukan hasil pemberian, bukan hasil hadiah baik dari Jepang maupun dari Belanda atau negara lain, tapi kita merdeka secara sendiri, ya, secara sendiri, sehingga itulah yang menjadi dasar kita bahwasanya kita ini bebas dari mobilisasi bangsa lain, khususnya adalah bangsa yang pernah menjajah negara kita. Ya, itu setidaknya 4 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Selebihnya tentu kita bisa maknai sendiri. Ya, bisa maknai sendiri dari apa? Dari apa-apa yang kita sudah rasakan saat ini. Meskipun kita tidak tahu proses proklamasi dulu, tapi kita tentu harus menghargai sejarah dan harus mempercayai sejarah yang ada dan menghormati perjuangan bangsa kita, khususnya para pahlawan kita. Kenapa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, menghormati jasa pahlawannya. Ya, dengan cara apa? Tentu dengan cara yang paling tepat saat ini kita posisi adalah sebagai pelajar, yaitu belajar yang benar-benar. Karena kenapa? Karena nasib bangsa kita ini ke depan adalah di tangan kita selaku anak bangsa. Maka bekali saat ini dengan apa? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang benar-benar, sehingga cita-cita bangsa kita ini, yaitu salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa, bisa terwujud. Maka yuk kita bareng-bareng bantu cita-cita bangsa ini, karena cita-cita bangsa adalah diwujudkan oleh kita selaku anak bangsa. Ya, mungkin itu saja. Silakan nanti salin, silakan catat apa yang kalian pahami, apa yang kalian bisa ambil, kemudian ya kalian screenshot atau cam scanner, ya, di scan dan kirim ke grup, ya, ke grup sebagai bukti kita sudah belajar. Ya, itu saja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.